Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di dalam berbagai macam interaksi sosial, kita pasti mengalami sebuah masa di mana kita diminta untuk melakukan perkenalan diri. Ketika memperkenalkan diri, kita tidak selalu mendapatkan kesempatan untuk menggunakan bahasa Indonesia. Pada beberapa situasi, kita justru diminta untuk menggunakan bahasa Inggris. Di video kali ini, kita akan membahas tentang beberapa hal yang biasa diucapkan ketika kita ingin memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Hal pertama yang kita ucapkan ketika memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris adalah greetings atau salam. Greetings ini sendiri dibagi menjadi dua bentuk, yaitu bentuk formal dan informal. Greeting formal terdiri dari ada good morning, selamat pagi, good afternoon atau selamat siang, dan good evening atau selamat petang. Tiga greetings ini kalian ucapkan tergantung pada waktu kalian melakukan perkenalan diri, bisa pagi, siang, ataupun petang. Hal yang perlu menjadi catatan adalah kalian hindari menggunakan kata-kata good night ketika melakukan greetings. Kenapa? Karena good night ini sendiri sebenarnya lebih bersifat sending off, atau kurang lebih artinya itu sama dengan goodbye. Jadi kan terdengar tidak sopan gitu kalau kita baru bertemu dengan seseorang ketika malam hari lalu kita berkata hi, good night. Itu seolah-olah kita mengusir ya. Jadi dihindari menggunakan good night. Berikutnya, jenis-jenis greeting yang bersifat informal diantaranya ada hi, what's up, howdy, dan sebagainya. Apabila kalian berada dalam situasi di mana kalian bingung ini bersifat formal atau informal, kalian bisa menggunakan greetings yang berada di antara keduanya. Salah satunya adalah hello. Hello itu termasuk dalam greetings yang bersifat formal maupun informal, tergantung cara kalian mengucapkannya dan tergantung pada situasi di mana kalian mengatakannya. For example, hello, good morning, hi everyone. Hal berikutnya yang bisa kita sebutkan dalam perkenalan diri adalah menyebutkan nama. Untuk menyebutkan nama, kita memiliki berbagai macam opsi yang bisa kita gunakan. Opsi umum, kalian bisa menggunakan bentuk yang sederhana seperti I am, lalu sebutkan nama kalian, atau I'm dengan tanda petik, lalu sebutkan nama kalian. For example, I am Taufan Hadi. I'm Taufan Hadi. Untuk bentuk berikutnya, kalian bisa menggunakan kata-kata my name is. For example, my name is Taufan Hadi. Bentuk ketiga yang bisa kalian gunakan adalah this is, masukkan nama kalian, speaking. Contohnya, this is Taufan Hadi speaking. Pada umumnya, bentuk ketiga ini dipakai ketika kita sedang menerima telepon. Jadi ketika mengangkat telepon, orang mengatakan hello, kita menjawabnya dengan hello, this is Taufan Hadi speaking. Atau hello, this is Taufan speaking. Hal berikutnya yang perlu kalian jelaskan ketika memperkenalkan diri pada umumnya adalah location atau lokasi di mana tempat kalian tinggal sekarang. Cara menyampaikan informasi tentang lokasi ini bisa dalam bentuk seperti I am from, lalu sebutkan lokasi kalian. For example, I am from Mataram. I am from Gunung Sari. Bentuk berikutnya yang bisa digunakan untuk menjelaskan lokasi kita adalah I come from, lalu sebutkan nama lokasi kalian. For example, I come from Java Island. I come from Bali. Pada umumnya kita menggunakan kata-kata I come from adalah ketika kita berasal dari suatu tempat yang lumayan jauh dari tempat kita melakukan perkenalan diri. Jadi dari tempat kalian berasal ke tempat kalian melakukan perkenalan diri ada perjalanan yang cukup jauh yang harus ditempuh. Apabila kalian berasal dari tempat yang tidak terlalu jauh, maka kalimat yang tepat digunakan adalah I am from. Untuk menambah kompleksivitas dalam perkenalan diri, kalian juga bisa menambahkan tentang tempat di mana kalian dilahirkan. Mungkin kalian dilahirkan di tempat yang berbeda dengan di mana tempat kalian tinggal sekarang. Kalian bisa menggunakan kalimat I was born in, sebutkan tempat lahir kalian, lalu ditambahkan dengan and now I'm living in. For example, I was born in Mataram and now I'm living in Gunung Sari. Saya lahir di Mataram dan sekarang saya tinggal di Gunung Sari. The next thing yang bisa kita tambahkan dalam perkenalan diri kita adalah menyebutkan tentang age atau usia. Cara menyebutkan usia ini ada berbagai macam cara. Kalian bisa menggunakan cara yang umum seperti I am, masukkan usia kalian, lalu years old. Contohnya, I am 32 years old. I am 18 years old. Atau ketika kalian ingin menyebutkan usia kalian secara umum, tidak secara khusus, kalian bisa menggunakan istilah early, mid, dan late. Karena di beberapa budaya di luar sana, mengucapkan usia itu termasuk sesuatu yang bersifat terlalu pribadi dan sesuatu yang bersifat personal. Jadi pada umumnya banyak orang yang menyebutkan tentang saya berada di sekitaran 30-an, saya berada di sekitaran 20-an. For example, I am in my late 20s atau I am in my early 30s. Hal berikutnya yang kita sebutkan ketika memperkenalkan diri adalah workplace atau tempat kerja. Untuk memperkenalkan tempat kerja kalian, kalian bisa menggunakan susunan kalimat I work at, lalu sebutkan nama perusahaan kalian, atau I work for, lalu sebutkan nama perusahaan kalian. For example, I work at P4M Mataram or I work for P4M Mataram.
Apabila kalian tidak ingin menyebutkan nama perusahaan tempat kalian bekerja, kalian bisa memilih opsi untuk menyebutkan jenis pekerjaan kalian secara umum. Susunan kalimatnya akan menjadi seperti I work in, lalu sebutkan jenis pekerjaan kalian. For example, I work in education or I work in marketing. Yang perlu diperhatikan di sini adalah penggunaan preposition. Ketika kalian ingin menyebutkan nama perusahaan kalian, gunakan at dan for. Tapi ketika kalian ingin menjelaskannya secara lebih general, kalian menggunakan preposition in. Opsi berikutnya yang bisa kalian gunakan adalah menggunakan kalimat I work as. Itu digunakan apabila kalian ingin menyebutkan jenis pekerjaan kalian secara lebih spesifik. For example, I work as a teacher atau I work as a general manager. Lalu bagaimana kalau kalian belum bekerja atau kalian ini masih merupakan seorang siswa? Maka kalian bisa menggunakan bentuk kalimat juga sama seperti tadi. For example, I'm a student at P4M Mataram. I'm studying in hospitality department. The next thing you have to say is to explain your qualification. Terutama ketika kalian melakukan perkenalan dirinya dalam situasi interview kerja. Kalian tentu saja harus bisa menjelaskan kualifikasi apa saja yang kalian miliki. Kualifikasi di sini adalah berupa pendidikan atau jenis pelatihan yang sudah kalian tempuh. Kalian bisa menggunakan bentuk kalimat seperti ini. I am, masukkan jenis pendidikan kalian, tambahkan di akhirnya dengan kata graduate. For example, I am an English education graduate. I am a marketing graduate. Atau kalian bisa mengatakan I have a degree in, lalu sebutkan jenis pendidikan kalian. For example, I have a degree in marketing department. I have a degree in English education. Lalu bagaimana apabila kalian masih dalam masa pelatihan atau masih dalam masa pendidikan? Maka ada bentuk berbeda yang bisa kalian gunakan. Kalian bisa mengatakan I am currently taking course in atau I am currently taking course on. Yang perlu kalian perhatikan sekali lagi adalah prepositionnya, penggunaan in dan on. In digunakan apabila jenis pendidikan yang kalian ambil atau pelatihan yang kalian ambil bersifat teoretikal, sementara on lebih kepada pendidikan yang bersifat praktikal. For example, I am currently taking a course in math. I am currently taking a course in biology. Dibandingkan dengan I am currently taking a course on painting. I am currently taking a course on cooking. Kalian pilih mana yang sesuai dengan jenis pendidikan kalian. Lebih bersifat teoretikal atau lebih bersifat praktikal. Ketika melakukan interview kerja, setelah kita menyebutkan kualifikasi kita, biasanya kita ditanya tentang pengalaman kerja kita atau experience. Untuk menjelaskan experience ini, kalian bisa menggunakan bentuk kalimat seperti ini. I have, lalu masukkan jumlah tahun kalian. Of experience in, sebutkan jenis pekerjaan kalian. For example, I have 10 years of experience in teaching. Atau kalian bisa mengatakan, I have 10 years of teaching experience. Apabila kalian tidak ingin menjelaskan jenis pekerjaan kalian secara spesifik, kalian juga bisa menjelaskannya secara general atau secara lebih umum. For example, I work in education department for 10 years. Atau, I work in marketing field for 10 years. Kalian bisa memilih mana yang sesuai dengan situasi kalian masing-masing. Terkadang ketika memperkenalkan diri, orang-orang juga ingin tahu tentang hal-hal yang bersifat lebih pribadi. Misalnya tentang keluarga kita. Selain bentuk kalimat umum yang biasa digunakan ketika memperkenalkan keluarga seperti I have a brother, I have a mother, I have a father, I have a sister, kita juga sebenarnya bisa menggunakan beberapa bentuk kalimat lain. For example, I am from a family of 5 atau we are a family of 5. Selain menyebutkan sister atau brother, kalian juga bisa menggunakan istilah siblings. Contohnya apabila kalian itu 3 bersaudara, kalian bisa mengatakan I have 2 siblings atau kalian juga bisa mengatakan I'm one of 3. Apabila kalian tidak punya saudara atau merupakan anak tunggal, kalian bisa mengatakan I am the only child. Hal berikutnya yang biasa orang tambahkan ketika memperkenalkan diri adalah menyebutkan tentang hobi. Bentuk paling umum yang biasa orang katakan ketika ingin menjelaskan tentang hobi tentu saja adalah my hobby is. For example, my hobby is playing football. My hobby is reading. My hobby is singing. Beberapa bentuk kalimat lain yang bisa kalian gunakan untuk menjelaskan hobi adalah I'm a big fan of. Lalu masukkan jenis hobi kalian. Atau kalian bisa mengatakan I am a keen, lalu masukkan jenis hobi kalian dalam bentuk noun. For example, my hobby is reading, I'm a big fan of books, and I'm a keen reader. Yang berikutnya bisa dianggap sebagai sebuah opsi untuk membuat perkenalan diri kalian tuh menjadi lebih unik, beda dari yang lain. Kalian bisa menambahkan fakta unik atau fun facts tentang diri kalian. Manfaat dari menyebutkan fakta unik tentang diri kita ini adalah terutama itu bisa membuat kita menjadi lebih gampang diingat. Itu membuat kita stand out daripada orang-orang lainnya. Terutama misalnya ketika kalian dalam kondisi sedang melamar pekerjaan atau interview kerja. Menyebutkan sebuah fakta unik tentang diri kita akan membuat kita lebih memorable atau lebih stand out daripada pelamar-pelamar yang lain. Fakta unik ini bisa berupa berbagai macam hal. Bisa berupa sebuah achievements atau unique skill, atau mungkin kalian bisa menceritakan tentang hewan peliharaan kalian. Contohnya ketika saya memperkenalkan diri, biasa saya menyebutkan sebuah fakta unik tentang diri saya.
Fakta unik yang biasa saya sebut ketika memperkenalkan diri adalah fakta bahwa saya memiliki 5 orang pacar. Atau saya mengatakan, I'm a playboy. Ada orang berkata, ngapain itu disebut? Tujuannya adalah membuat kalian ingat atau membuat orang tersebut lebih gampang mengingat kita. Taufan Hadi itu yang mana ya? Yang pacarnya ada 5. Tepat sekali. Tips terakhir dari kakak dalam memperkenalkan diri adalah daripada menggunakan beberapa kalimat pendek, ada baiknya kalian menyusun kalimat-kalimat pendek tadi menjadi 2 buah kalimat panjang. Banyak orang melakukan perkenalan diri seperti ini. Hello, good morning everyone. My name is Taufan Hadi Ahmad. I am 32 years old. I am an English education graduate. I am an English teacher. I come from Gunung Sari. My hobby is reading. Saran kakak pada kalian, daripada menggunakan 6 kalimat pendek, ada baiknya kalau kalian merubah 6 kalimat pendek tadi menjadi 2 kalimat panjang yang diucapkan secara simultan. Itu akan membuat perkenalan kalian terdengar lebih natural dan lebih lancar. Contohnya seperti ini. Good morning everyone, my name is Taufan Hadi Ahmad and I am a 32 years old English education graduate from Gunung Sari. I now work as a teacher and I am a keen reader. See, it makes a lot of difference. Itu dia video tentang perkenalan diri dari saya kali ini. Semoga apa yang sudah disampaikan ada manfaatnya. Apabila kalian memiliki beberapa kritik dan saran terhadap video ini, silahkan tinggalkan komentar kalian pada kolom yang ada di bawah. Apabila kalian merasa video ini mungkin berguna untuk orang lain, silahkan kalian share video ini ke teman-teman kalian. Saya Taufan Hadi Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Until next time.